Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan salah satu bagikan rekomendasi custom ROM dan custom kernel untuk di Redmi Note 8. Dan sebelum kita mulai, kita akan intro dulu guys. Oke, let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kita akan lanjut lagi dan di sini saya akan rekomendasikan salah satu custom ROM dan custom kernel buat ngegame ya. Dan ini ingat buat ngegame, dan walaupun ada sedikit bug atau ada sedikit kekurangan, yang penting nggak berkaitan dengan game ya. Jadi saya terima-terima aja. Dan ini cuma salah satu rekomendasi aja karena saya sudah cobain sendiri dan saya nggak merekomendasikan apapun yang saya belum pernah coba ya. Jadi kalau saya sudah pernah coba pasti saya akan share di setiap video-video saya guys. Jadi ini yang saya pernah cobain dan menurut saya ini enak ya. Dan karena kalian bisa lihat sendiri dan saya pakai ROM Corvus ya. Jadi sebenarnya kalian sudah tahu. Dan saya juga sudah pernah cobain Corvus dari Redmi Note 8 ini dari updatean yang pertamanya 5,5 kalau nggak salah atau 5.0 ya. 5.0, 6.0, 7, 6,5 ya semuanya lah intinya ya. Saya sudah pernah nyobain dari updatean yang pertamanya sampai sekarang dan memang saya cobain enak buat ngegame. Tapi kalau pakai kernel bawaannya itu agak sedikit gimana ya, di game sih masih enak, cuma kalau lama-lama dipakai itu pasti agak sedikit delay sedikit, entah dari pas ngetiknya ataupun pas browsingnya itu agak sedikit delay ya, dan lama-lama berpengaruh di performa pas game. Dan jadinya saya akan rekomendasikan juga custom kernel yang saya pakai buat di ROM ini. Dan game di PUBG Mobile kita contohin rekomendasi, dan walaupun saya nggak full review buat di gamenya karena kalau nge-review di gamenya tuh ngabisin durasi banyak banget, jadi yang inti-intinya aja lah saya share, saya jelasin di sini, nggak perlu detail sekali kayak gambar-gambarnya nggak perlu, yang penting inti dari yang saya maksud sudah saya sampaikan dalam satu video ya. Dan di sini kita rekomendasikan, di sini saya pakai dari ROM Corvus ya, kalian sudah lihat sendiri sih sebenarnya dari tadi. Dan di sini Corvus yang 7.5 yang terbaru sementara, dan ini enak banget lumayan walaupun masih ada bug yang sedikit ya, dan bugnya di kamera guys bagian video. Dan sebenarnya setelah saya ganti custom kernelnya sebenarnya bisa awal-awal ya, cuma kadang berapa lama, maksudnya berapa jam kemudian saya coba lagi nggak bisa, jadi kayak gitu ya. Tapi kalau saya restart kadang bisa juga kadang, tapi berapa lama, entah berapa lama lagi nggak bisa. Jadi kayak gitu yang saya alami di penggunaan saya. Dan di sini saya pakai kernel dari Genom guys, jadi salah satu kernel yang enak, yang paling oke lah menurut saya yang pernah saya cobain. Jadi mungkin banyak banget custom kernel yang lain ya untuk Redmi Note 8, banyak banget, cuma yang saya pernah cobain jadi saya rekomendasikan gitu maksudnya guys. Dan kalau ada custom kernel yang lain atau ROM yang lain ya oke lah, karena memang banyak ROM-ROM yang bagus dan kernel-kernel yang bagus ya. Cuma saya rekomendasikan apa yang saya sudah coba dan menurut saya oke. Jadi kayak gitu ya. Dan di sini pakai kernel Genom, cara installnya sih sama aja ya untuk custom kernel. Jadi kalau custom kernel Redmi Note 8 ini kalian harus perhatikan dulu untuk versi Androidnya dan versi MIUI atau AOSP Android 10-nya. Jadi beda-beda guys. Jadi kalau Android 9 nggak bisa pakai di Android 10 dan MIUI nggak bisa dipakai di AOSP. Jadi kalian harus perhatikan custom kernelnya. Dan di Genom ini bisa di Android 10 AOSP ya. Jadi kalau di MIUI yang saya nggak tahu karena saya belum pernah coba juga salah satunya. Dan di sini enak banget, tapi saya nggak bisa liatin shot baterainya sih sebenarnya karena saya sudah cas. Di sini saya baru cas walaupun belum penuh. Tapi saya ngegame sebelumnya 2 jam guys, mana dia. Kalau masih ada sisa sih shotnya, karena ini penggunaan saya sebelumnya ini untuk ngegame PUBG Mobile selama 2 jam. Dan shot suhunya itu sekitar 41 derajat dan itu pakai grafis smooth extreme ya. Jadi nggak terlalu panas, 2 jam nonstop main PUBG pakai grafis smooth extreme. Jadi kalian bisa nilai sendiri lah, kalau 2 jam nonstop smooth extreme panasnya cuma 41 derajat dan nggak berlebihan shot itu suhu panasnya, dan nggak sampai lowbat sih. Semalam saya cobain kira-kira sampai 20-30% itu dari 100% ya 2 jaman, jadi lumayan lah. Dan kita lihat yang lain.
sistem dari opsi developer memori. Jadi segini free RAM-nya agak lumayan, gak terlalu makan banyak RAM sih sebenarnya kalau saya lihat juga. Karena biasanya 1,5 ya mentok-mentok kalau saya lihat. Tapi di kernel Genome ini lumayan lah. Walaupun untuk di video belum bisa fix sekali, tapi nanti kita akan coba lagi sekali untuk bagian videonya sebelum kita tes game guys. Dan untuk clock speed dari CPU Z sebenarnya sama aja ya dari custom kernel yang lain-lain, sebenarnya sama aja. Dan kalau kalian ngegame pakai bawaan dari kernel sebenarnya nggak bisa smooth high, cuma saya pakai trik yang lainnya, dan triknya itu aman sih harusnya karena tidak memerlukan akses root tanpa config. Cuma sekedar kayak tweak performa ya, jadi performa yang dimanipulasi kalau menurut saya, bukan untuk dari game PUBG-nya gitu. Dan di sini sih normal sama aja, dan kita tes kameranya dulu ya. Oke guys, dan di kamera sebenarnya untuk foto-foto normal, dan yang bermasalah sebenarnya untuk di bagian video ya, untuk di sini. Dan kita cobain ngerekam 1 menit, kita lihat. Soalnya kadang saya cobain, kadang nggak bisa ya, dan kadang bisa, tapi harus saya restart dulu. Kadang saya restart dulu, saya tes normal. Cuma berapa lama kemudian saya tes lagi sudah hilang normalnya. Jadi kita akan tesnya di sini 31 menit doang, kita lihat ngebug atau enggaknya guys. Jadi seperti yang saya bilangnya, kadang bisa kadang enggak, cuma nggak tahu ini bisa atau enggak, kita lihat aja. Biasanya kalau saya restart bisa sih. Dan kita skip sampai 1 menit langsung, oke? Oke guys, dan ini dia hasilnya setelah saya cobainnya. Dan sebenarnya yang tadi saya cobain tuh dia ngebug ya, dan kelihatan dari durasinya. Tapi saya juga sebelumnya sudah pernah coba bisa dilihat dari 1 menit dan 2 menit dan 1 menit, dan ini berhasil sukses ya. Cuma kalau dia bisa kayak gini, biasanya saya restart dulu. Setelah restart bisa, cuma berapa lama kemudian ngebug lagi. Jadi kayak gitu ya, saya nggak paham juga, walaupun ganti kernel nggak bisa guys. Tapi yang saya cobain sekarang barusan kalian lihat, yang saya cobain 1 menit itu jadi durasinya kayak gini ya. No, jadi gambarnya nggak ada ya, gambarnya nggak ada, dan dia ngebug gitu guys. Jadi kayak gitu. Tapi kalau di restart dia bisa seperti di video-video yang lain ini. Oke, dan kita tes game aja biar cepat, oke? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys, dan langsung kita cobain di game PUBG Mobile ya. Jadi kita cobain sedikit, tapi di sini nggak pakai yang klasik ya. Kalau klasik itu durasinya panjang banget, repot juga ya. Dan kita lihat dari langsung grafisnya. Di grafisnya kita pakai smooth extreme ya, karena biasanya kan smooth high, tapi kita pakai smooth extreme aja untuk di bagian grafis. Untuk audio sebenarnya bisa ultra kayaknya ya, cuma kita pakai yang high aja lah. Yang smooth extreme HD-nya nggak bisa, cuma bisa yang bagian smooth sama balance saja, balance extreme atau smooth extreme, jadi kayak gitu guys. Dan kita cobain tes beberapa match di arcade aja biar nggak terlalu lama ya. Oh my god! Oh my god! 可能有模型跟准比较对手。怎么每次我走去那里，你都没有跟上我的？上你在舔吧我，真的是。要上到宝了，他在上面扮演，我就你直接过来，快点来，看到没？你上面呢？你跌了。我都跟你讲经验。刚刚上了，我跟你上面
Oke guys, jadi kayak gitu ya buat ngegamenya. Dan ini suhunya 41 derajat, hampir 42 derajat. Dan saya ngegame hampir 20 menit guys. Itu tadi berapa kali match ya, lebih dari 1 kali. Dan kayak gitu, tapi ini enak, stabil. Dan grafis mode hack masih lancar aja saya pakai di ROM ini dan di kernel ini, oke. Dan buat kalian yang mau cobain ROM ataupun kernel dan settingan dari grafis ini, kalian bisa cek di deskripsi aja guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya guys. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.